Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepasnya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin, amin. Kasih sorak-sorak buat Tuhan. Tuhan Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah kita semua. Amin, saudara, luar biasa. Saya melihat ini, saudara, mungkin agak melankolis, saya menangis. Tahukah saudara, sebenarnya Rahab tidak masuk dalam hitungan. Tetapi dia menjadi seorang yang bahkan bukan hanya masuk hitungan, tetapi mendapat penghormatan yang luar biasa. Siapa Rahab ini? Siapa wanita pelacur ini? Namanya sering disebut perempuan sundal, perempuan sundal. Kenapa sih buat malu dibuat-buat? Udah disembunyikan aja kalau aib-aib gitu. Tapi di Alkitab begitu jujur. Karena ada yang mau Tuhan ungkapkan kepada kita. Saudara, Rahab dalam bahasa Ibraninya, mungkin bacanya Rahab gitu ya, bukan. Pokoknya artinya luas dan lapang ya. Dia ini mantan pelacur, dulunya di Yeriko, pelacur kelas kakap. Pelacur tingkat tinggi namanya. Karena petinggi-petinggi yang memakai jasanya. Ngertilah ya jasa apa ya saudara ya. Jadi dia juga berdasarkan buku-buku yang saya baca itu dia juga pemilik penginapan ya. Jadi dia yang punya rumah bordir itu, dia tinggal di Yeriko. Jadi dan dia di atas tembok kota perbatasan ya. Kenapa nggak di dalam? Selain mungkin itu juga ada banyak faktor, mungkin karena dia juga seorang pelacur itu dibatasi, saudara ya. Perempuan itu dibedakan yang pelacur dengan yang baik-baik. Jadi dia harus di pinggir, nggak boleh di dalam gitu. Dan juga untuk strategis dia jualan gitu ya, saudara ya. Jadi dia ada di tembok kota. Nah itu tempat yang sangat strategis tapi juga sekaligus berbahaya. Makanya pengintai duluan ke rumah dia. Bukan karena mau memakai jasanya, tetapi memang karena itu perbatasan tembok ya. Yosua 2 ayat 15. Dia suku bangsa Kanaan. Siapa ini Kanaan, saudara? Ini bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini musuh orang Israel, ganas, jahat. Tapi ada seorang Rahab yang bisa dipakai luar biasa dari situ. Dia penyembah berhala. Dan ini sudah di bumi hanguskan. Kalau kita baca dari Yosua 6, Yeriko di bumi hanguskan. Tetapi saudara, dari sini ada banyak hal yang membuat saya menangis, saudara. Dia punya iman yang besar dan iman dia bertindak. Kisah dia selalu saja dibilang perempuan sundal yang menyembunyikan pengintai Israel, Yosua 2, karena imannya pada Allah Israel. Saudara, seperti kita tahu, ya, pada saat Yeriko di bumi hanguskan, hanya keluarga Rahab dan sanak saudaranya yang selamat. Karena dia punya ketaatan, jadi bukan hanya iman, tapi buktinya adalah tindakan dan ketaatan, sehingga dia selamat. Inilah rahasia tali merahnya. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, nah disebut nih, kenapa sih nggak disembunyiin? Karena ada yang mau diungkapkan Tuhan. Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Atau bisa ya kita ubah kata-katanya. Kita tidak turut binasa karena kita menyambut pengintai ini bisa dibilang firman Tuhan, bisa juga dibilang pokoknya duta kerajaan Allah.
Siapapun yang kita sambut dengan baik, menyambut hamba Tuhan dengan baik, menyambut firman Tuhan dengan baik, Anda pasti dapat upah Anda, saudara. Jadi saat firman ini diberitakan, sambut dengan baik, sambut dengan sukacita. Jangan asal dengar. Harus ada sesuatu yang Anda bawa. Seperti Rahab, dia menyambut pengintai dengan baik, bukan menganggapnya busuk. Ya saudara, bukan biasa saja. Nah, karena itu dimanapun, siapapun hamba Tuhannya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, sambut dengan baik. Anda punya penghormatan yang akan Tuhan beri ketika menyambut firman-Nya yang diberitakan. Bukan hamba Tuhannya saja ya saudara ya, firman-Nya terutama. Rahab, apa yang membuat Rahab menjadi beriman kepada Allah Israel dan nggak tanggung-tanggung? Inilah satu kunci yang membuat Rahab membuka pintu kesempatan lebar bagi dia. Pertama, bukan hanya memperoleh keselamatan, saudara, tetapi penghormatan. Sebenarnya dia tahu, sama seperti yang dia dengar, saudara. Bila kita membaca dari tadi ayatnya, saya ulang, saudara. Apa yang membuat Rahab sehingga percaya kepada Allah Israel? Ketika kami mendengar itu, ketika saya mendengar itu, hati saya tawar, semangat saya jatuh. Karena ternyata Allah yang saya sembah selama ini bisa kata-katanya itu dalam hati untuk dia ngomong sendiri pada dirinya. Allah yang saya sembah ini patung-patung. Karena orang Kanaan menyembah patung berhala pada saat itu dia belum jadi orang Israel ya. Dia masih menyembah berhala juga. Tetapi dia ini mendengarnya dari mana? Dia kan pelacur. Apakah ada hamba Tuhan yang memberitahukan dia? Boro-boro hamba Tuhan, orang Israel aja pun belum tentu. Pada zaman itu kan belum ada penginjilan, belum ada YouTube ya kan. Tetapi saudara yang membuat saya takjub, dia hanya mendengar itu dari pelanggannya. Pelanggannya itu orang-orang petinggi. Makanya saya bilang ini pelacur kelas kakap, kelas tinggi. Kenapa? Karena yang datang itu para komandan-komandan tentunya. Karena hanya komandan dan petinggi yang tahu kabar-kabar perang di negeri orang. Bukan orang-orang biasa, bukan tukang beca, bukan gitu saudara. Yang tahu isu-isu politik itu adalah orang-orang tinggi. Dan itu rame-rame di rumah bordir. Jadi mereka jadi kayak kalau difilmkan mereka tuh, kalau saya ya jadi sutradaranya dan saya buat filmnya ya, siapa yang mau jadi Rahab saudara? Saya aja nggak apa-apa, saya jadi Rahabnya gitu ya. Itu petinggi datang, sambil dia dijamu sama para pelacur kan pasti banyak ya. Mungkin yang punya penginapan si Rahab, mungkin si Rahabnya lah ini sambil dikasih minum gitu ya saudara ya. Lalu kami mendengar sambil dia melayani para pelanggannya, dia punya iman. Iman itu mendengar dari pendengaran. Benar kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Walaupun yang mengatakan itu mungkin hanyalah orang yang lagi curhat sedang kebesaran Allah Israel. Mendengar di sini beda, ada. Kita ini semua sama-sama mendengar, tapi responnya beda-beda. Yang mendengar dengan rasa takjub sungguh-sungguh pada Tuhan pasti berbeda responnya dengan yang asal dengar. Yang asal dengar firman sambil lihat Instagram, sambil lihat WA pasti beda. Beda sekali setelah pulang. Dengan yang benar-benar takjub, ada rasa hormat, ada kerendahan hati. Sekalipun itu bukan dalam bentuk pendeta yang lagi ngomong. Mungkin yang ngomong ini pelanggan. Lihat, Allah Israel baru di bumi hanguskan Amori. Si Rahab juga, wah kami mau genemata. Jangan-jangan Yeriko juga di ini. Tapi mereka banyak mendengar hal yang sama, tapi kenapa berbeda pada Rahab? Karena dia mendengar dengan rasa hormat. Dia takjub. Padahal dia seorang pelacur. Tapi pelacur bisa lebih hormat daripada petinggi-petinggi yang udah biasa mendengar isu politik. Karena apa? Ada kerendahan hati. Caramu berespon mendengar firman Tuhan sangat menentukan firman itu akan tumbuh atau tidak. Dan dia tidak hanya sekedar melakukan itu saudara. Imannya timbul. Dikatakan di ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Sebenarnya dalam ketawaran, dalam keremukan hati, dan semangat yang patah, justru imannya timbul. Oh benar, Allah Israel yang benar. Patungku ini salah. Ini patung-patung apa? Dia ada rasa hormat. Kalau yang lain, apa ini patung-patung? Tapi nggak hormat sama Tuhan. Tapi dia hormat Tuhan. Berarti kau yang bisa menyelamatkan. Bayangkan, pelacur bisa mikir gitu, saudara. Dan yang membuat saya takjub, saya tahu ini pelacur.
Dia ini bukan karena dia kegatalan, saudara tahu ya, ngerti saya? Bukan karena dia itu, tapi memang pada saat itu perempuan kelas 2 nggak bisa berpendidikan, nggak bisa ngomong di politik, dibatasi. Jadi kalau dia ini karena dia nggak ngingat dirinya, tapi mengingat seluruh keluarganya, saya yakin dia hanya terjebak keadaan dan tidak tahu, dan dia ini sebenarnya